Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Lilik Subaryanto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengoperasikan operating system. Ya, kita tahu sistem yang dipakai di komputer seluruh dunia itu hampir banyak sekali ya. Mungkin 80% maka Windows. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana dari awal ya, pada saat kita ini memastikan bahwa kabelnya itu sudah terpasang dengan benar ya, baik kabel untuk CPU maupun kabel untuk monitor ya. Kita lanjut. Lalu jika ada stabilizer bisa dinyalakan ya, ini untuk menstabilkan listrik yang ada di daerah kita. Nah, setelah stabilizernya masuk, lalu kita pencet tombol power di monitor ya. Kita klik saja. Lalu hidupkan CPU sama dengan mengklik tombol powernya. Nah, pasti di sini akan berbeda-beda proses bootingnya ya. Ada yang lambat, ada yang cepat ya, tergantung spesifikasi dari komputer. Oke. Sekarang saya akan coba membuat folder ya, folder untuk penyimpanan dokumen kita. Nah, ini saya akan coba buatnya di desktop aja dulu ya, sebagai latihan ya. Jadi tinggal klik kanan, sebenarnya klik kanan, lalu pilih scroll ke bawah, lalu pilih new, lalu pilih folder. Nah, di sini misalkan kita namakan latihan ya, latihan. Oke, foldernya bernama latihan. Kalau sudah, klik sembarang saja. Nah, di sini kita sudah punya folder. Di dalam foldernya anggaplah ini sebagai rumah besar ya. Kita akan membukanya dengan klik 2 kali, klik klik 2 kali, maka akan tampilan seperti ini ya. Nah, tampilan kosong ini bisa diisi dengan file, bisa juga diisi dengan folder lagi ya. Barangkali kita isi dengan folder lagi dengan klik new lagi, lalu pilih folder. Misalkan di dalamnya ada latihan 1. Nah, itu ya. Lalu kalau sudah selesai, kita klik sembarang saja ya, lalu kita bikin lagi folder yang berikutnya. Misalkan lagi kita namakan latihan 2. Latihan 2. Oke. Nah, setelah ini kita bisa membuat lagi folder. Nah, kita namakan latihan 3. Nah, di sini kalau kita tutup folder besarnya latihan, kita klik saja tanda silang. Oke, tanda silang. Ya, di sini udah punya latihan. Oke. Nah, apabila kita salah menuliskan atau membuat folder, kita bisa mendelete atau menghapus folder ini dengan mengklik folder yang kita pilih, klik kanan, lalu pilih delete ya, otomatis dia akan ada data delete ya. Misalkan ini mau kita delete, sama tinggal klik kanan saja lalu pilih delete. Nah, oke, seperti itu ya. Kemana dia ada register delete? Dia itu adanya di recycle bin. Kita klik recycle bin ya. Nah, di sini terlihat ya, latihan 2, latihan 3. Nah, ini sebenarnya kalau ini bisa kita kembalikan lagi sih dengan cara klik kanan lalu restore, lalu klik kanan lagi lalu restore, maka otomatis dia itu akan kembali ke folder yang di sini. Nah, ini ya, kelihatan ya. Jadi setelah kita delete di komputer itu biasanya masuk ke namanya recycle bin. Nah, recycle bin itu adalah tempat penampungan sampah. Nanti kalau memang nanti ada file-file yang nggak sengaja kita delete, itu masih tertampung di situ ya, sampai kita kosongkan ya. Kadang mungkin saking banyaknya file-file di recycle bin ini seperti ini ya,
misalnya sampai bergiga-giga, ya kita bisa menghapusnya dengan cara klik kanan lalu klik empty recycle bin. Otomatis di sini ada pertanyaan lagi, are you sure want to permanently delete these 7 items? Kita klik yes. Otomatis kalau kita klik di sini, maka di sini tidak ada lagi yang namanya folder sampah ya. Oke, seperti itu. Nah, kita akan coba ya. Ya, tadi kita sudah coba copy delete ya. Nah, kita juga bisa mengcopy file-file yang di sini ya, atau folder kita copy. Cara tinggal klik kanan, lalu kita copy, lalu kita klik kanan lagi, kita klik paste. Nah, dia akan ada copy dari latihan 1. Lalu di sini latihan 2 kita copy juga. Lalu klik sembarang di sini, lalu pilih paste. Maka akan ada folder copy. Yang ini juga sama, kita klik kanan, copy, lalu kita klik paste. Nah, jadi kita mempunyai latihan 1, 2, 3 dan latihan 1, 2, 3 yang copy. Oke, barangkali sekarang saya akan coba masuk ke latihan 1. Nah, latihan 1 ini masih kosong. Anggaplah kita ingin menaruh file ya, menaruh file yang ada ya. Misalkan gini, kita buka yang dari dokumen ya, lalu kita klik yang ini ya. Misalkan kita buka buku ini, kita akan memindahkan dengan cara cut. Caranya klik kanan lalu cut. Nah, dia di sini kelihatan agak warnanya samar-samar ya, beda dengan yang bawahnya. Artinya udah di-cut, maka kita akan menaruh ini di sini misalkan. Di folder di latihan 1 ya. Kita klik kanan di sini, pilih paste. Nah, otomatis yang tadinya ada di posisi dokumen, dia pindah ke sini, cut. Beda dengan copy ya. Kalau misalkan kita copy, gini copy ya. Misalkan copy ini copy ya. Copy. Nah, kalau copy dipindahkan ke sini ya, latihan ini ya, maka dia hanya mengcopy, menyalin, dimana di sumbernya itu pasti masih ada dia. Nah, ini masih ada ya, gitu. Itu untuk copy paste. Nah, di sini di dalam folder ini kita akan coba cari search. Nah, search, kita lihat dulu saja ya. Oke, misalnya kita search di sini modul. Modul. Nah, maka di sini akan keluarlah modul. Ya, kita klik, dia akan bawa kita ke dalam modul yang kita pilih, gitu ya. Misalkan dalam sini ada apa lagi tadi, notulensi. Ya, pada saat di sini kita klik notulensi di menu search ya, notulensi, maka akan keluar. Nah, seperti itu ya. Lalu setelah copy, paste, cut ya, mungkin kita perlu tahu lagi ya, di sini cut, delete, rename. Nah, rename ya, untuk rename itu tinggal klik kanan saja ya, sama, lalu klik kanan ya, klik kanan, pilih rename. Misalkan di sini diubah jadi latihan 1, oke. Nah, tinggal klik sembarang saja. Lalu di sini misalkan latihan 2 kita tambahkan, oke, kita rename aja, rename. Klik panah, oke. Nah, itu mengedit nama ini. Oke, terus setelah kita bisa rename, kita coba untuk tadi membuat folder sudah, terus searching sudah, file folder ya. Mungkin kita coba di dokumen ya, dokumen. Nah, di sini kan banyak file ya, filenya banyak. Kita klik misalkan surat.
maka akan muncullah di sini surat semua ya, yang bisa langsung kita bisa klik ya. Misalkan di sini kita ganti dengan XSplit, nah otomatis di sini ada keluar XSplit ya. Terus kita akan coba apa lagi ya, terkait pembelajaran kita sudah ini ya. Oke. Nah, untuk memindahkan itu bisa juga dengan cara drag and drop. Jadi misalkan di sini ada latihan satu oke ya. Nah, ini kita mau kita drag and drop ya, memindahkan. Ini cara lain dari cut dari sini. Kita klik tahan materinya. Nah, ini kita tahan, jangan dilepas. Jangan dilepas ya. Lalu kita masuk ke latihan sini ya. Maka dia akan pindah ke latihan. Nah, hilang di sini ya. Dia adanya di sini. Sama juga. Kalau ini ingin kita pindahkan ke latihan, tinggal klik aja tahan, lalu pilih ke sini ke latihan. Nah, dia akan pindah di sini. Nah, misalkan ini mau kita pindah lagi, tinggal klik aja tahan. Ya, klik tahan ya, jangan dilepas, pindahkan lagi ke misalkan ke latihan 3. Nah, juga sama, klik tahan, pindahkan ke latihan 3. Oke. Jadi itu cara-cara untuk mengoperasikan sistem ya, terkait bagaimana kita bisa mahir ya menggunakan mouse ya. Jadi teman-teman, untuk bisa membuat ini tidak sulit ya, kita bisa berkreasi ya. Nah, kalau kita lihat tombol-tombol yang ada di sini ya, kita klik kanan. Ini ada open artinya open dalam satu Windows. Nah, kita back yang ini kembali. Kalau kita klik open tapi open in new Windows, maka dia akan muncul ada dua Windows. Tahunya dari mana? Kita klik ke bawah sini. Nah, ini ada dua dia, ada latihan. Nah, ini yang kita lihat. Ada dua ini ya. Jadi dia akan membuka jadi dua. Lalu kalau kita klik kanan lagi, kita coba tadi cut udah, copy sudah, create shortcut. Nah, create shortcut kita klik aja. Artinya di sini tuh bukan folder ya, tapi ini shortcut. Shortcut itu istilah jalan pintas untuk kita membuka file ini, dan ini bisa ditempatkan di mana saja. Tapi memang kalau kita nggak perlu, kita delete saja. Delete dengan klik kanan ya. Klik kanan, delete, lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu. Nah, ini kita delete saja. Oke, itulah cara-cara dari operasikan sistem. Ya, ini kita tutup saja. Oke. Nah, sekarang cara untuk mematikan. Ya, tadi kita udah belajar membuka ya, dari mencolok kabelnya, lalu membuka stabilizer, lalu menyalakan tombol monitor, lalu menyalakan CPU ya, sampai tadi kita cut, copy paste segala macam. Nah, sekarang kita akan menutup ya, menutup laptop nih ya. Caranya dengan mengklik tanda Windows di sebelah kiri ya, muncul tulisan start di situ. Kita klik saja, ting. Nah, di sini ada pilihan tombol power. Ya, tombol power ini kita klik sekali, nah, maka akan ada pilihan, 3 pilihan. Yang paling atas itu sleep, jadi hanya tidur saja dia. Itu bisa dibangunkan dengan mengklik tombol yang mana saja, atau bisa juga shutdown ya, shutdown, atau bisa juga dengan restart. Kalau shutdown otomatis PC-nya itu akan mati dia, mati. Nah, kalau restart artinya dia akan mati, lalu dia hidup lagi ya, hidup lagi, kembali ke posisi on, siap kerja ya. Oke, terus terkait komputer, kita kadang juga perlu keamanan ya. Di sini ada banyak aplikasi sih, contohnya misalkan CC Cleaner ya. CC Cleaner kita buka, ini aplikasi yang lumayan bagus ya.
untuk kita bisa apa namanya membersihkan. Salah satu aplikasi yang bisa kita pakai, apakah ini masih berfungsi. Nah, ini kita coba, nih salah satu caranya ya, untuk membersihkan ya. Oke. Lalu untuk menutup aplikasi itu sebenarnya tinggal klik kanan saja ya, klik kanan saja. Oke. Saya pikir itu aja dari saya untuk materi mengoperasikan sistem. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.